Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ayat dan hadis tentang memberontak atau buhat terhadap pemimpin. Di sini saya Yela Afiliana, NPM 2021020200, bersama rekan saya Jeki Wijaya, NPM 2021020205, Hana Azizah, NPM 2021020092, Niko Joana, NPM 2021020298, dan Zahra Syakila Kuswoyo, NPM 2021020283. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Zaki MAG. Yang pertama yaitu pengertian memberontak atau buhat. Secara etimologi, kata buhat berasal dari bahasa Arab bafa yang memiliki arti yang sama dengan kata zolama, yaitu berlaku zolim atau menindas. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata buhat berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi, Qala zalika ma kunna nab fastadda ala asarihima qasas. Artinya, Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dalam urf kata al-baghyu meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak, sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan para ulama fikih dalam mendefinisikan tindak pidana buhat, antara lain 1. Ulama Malikiyah mendefinisikan buhat sebagai tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya dengan menggunakan alasan atau takwil. Dengan kata lain, buhat adalah sekelompok orang muslim yang berseberangan dengan imam atau kepala negara atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau maksud menggulingkannya. Yang kedua yaitu ulama Hanafiyah. Menurutnya, buhat adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang sah dengan cara dan alasan yang benar. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan sesuatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan menyatakan ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan tersendiri. B. Ayat dan hadis tentang memberontak, buhat, dan penafsiran para ulama. Adapun ayat yang dijadikan para ulama sebagai dasar tentang pelanggaran buhat adalah firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yaitu yang berbunyi, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'assilu bainahuma fa'im baqat dahuma alal ukhra faqatilul lati tabqi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'asilu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbu muqsitin, yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara kedua menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Menurut Fakhruddin Al-Razi dalam kitabnya Mafati Al-Ghaib berkata bahwa mendamaikan antara orang yang berperang atau bertikai adalah perintah Al-Quran. Sekiranya salah satu dari mereka menolak untuk berdamai, bahkan cenderung membangkang, maka perangilah para pembangkang itu. Menurut Al-Razi, jika pembangkang itu adalah rakyat, maka wajiblah bagi kepala negara Al-Amir untuk mencegah pembangkangan itu, mulai dari memberikan nasihat, mengancam, menahan, hingga menyiksa mereka. Sebaliknya, jika yang melakukan buhat pembangkang itu adalah kepala negara, maka
Rakyat wajib mencegah perbuatan tersebut dengan cara memberi nasihat atau dengan cara yang lain dan tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Al-Qurtubi hendak menyimpulkan pengertian legal formalistik dari ayat ini. Pertama, ayat ini seperti hendak memprediksi bahwa perselisihan antara umat-umat Islam akan terjadi, bahkan tidak akan sepi. Saat terjadi adanya perselisihan itu dibutuhkan ada perdamaian, islah zati al-bayini. Namun jika satu bersikeras untuk menyerang yang lain, maka tak ada pilihan kecuali memerangi kelompok penyerang itu. Kedua, ayat ini menunjukkan bahwa memerangi orang-orang yang makar buhat terhadap pemerintah yang sah adalah wajib. Al-Qurtubi menambahkan jika kelompok orang yang menyatakan menentang pemerintahan sementara mereka tetap tak mengindahkan untuk kembali taat dan masuk dalam barisan, maka mereka wajib diperangi. Ada yang berkata wajib di situ bermakna fardu kifayah, sehingga sekiranya yang satu telah memerangi buhat maka yang lain telah gugur. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ada pula beberapa hadis yang berkaitan dengan pemberontakan atau buhat, antara lain Bismillahirrahmanirrahim, man kari'a in amirihi say'an fa yasbir fa innahu man waruja min nasu toni sibron mata mitatan jahiliyah. Artinya, barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran yang ia benci pada pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah atau pemerintah kemudian ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Innakum satoru nabi di asaro wa umuron tunkiru naha kolu fama ta'muruna ya Rasulullahi kola addu ilaihim haqqahum wasalullaha kokum. Artinya, sesungguhnya kalian akan melihat pada pemimpin kalian kecurangan dan hal-hal yang kalian ingkari atau kemungkaran. Mereka bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tunaikan hak mereka pemimpin dan mintalah kepada Allah hak kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Yakunu ba'abi bimma talayah taduna bihuda ya wala yastatannuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalu kulubuhum kulubu sayyidini fi jusni'in sin kola kultu kaifa asnahu ya Rasulullahi in adraktu zalika kola tasmahu wa tutihu likmirik wa in doriba zohruka wa uriza maluka fasamah hadi. Artinya akan ada sepeninggalku para penguasa tidak meneladani petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku, dan akan muncul di antara mereka para penguasa orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan dalam jasad manusia. Aku, Huzaifah, berkata, bagaimana aku harus bersikap jika aku mengalami hal seperti ini? Rasulullah SAW bersabda, engkau tetap dengar dan taat kepada pemimpin itu meskipun pengganggumu dipukul dan hartamu diambil, maka dengar dan taatlah.
Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan akhir dari para pemberontak ini mungkin kalah atau mungkin menang, namun kekuasaan mereka akan segera hilang sehingga tidak berakhir dengan baik. Contohnya seperti Abdullah bin Ali dan Abdul Musim. Keduanya telah membunuh banyak orang dalam pemberontakannya, namun keduanya dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Adapun penduduk Arra atau Madinah, Ibnul Asyad, Ibnul Mu'allab dan lainnya, mereka berhasil ditumpas beserta dengan pengikutnya, sehingga mereka itu tidak bisa menegakkan agama dan tidak bisa melestarikan dunia. Padahal Allah tidak memerintahkan suatu perintah yang tidak mewujudkan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Walaupun pelaku atau pemberontakan itu termasuk wali-wali Allah yang bertakwa dan penduduk surga, tetapi mereka tidak lebih baik daripada Ali, Aisyah, Talha, Al-Zubair radhiyallahu anhum dan lainnya. Meski demikian, mereka ini tidak dipuji atas peperangan yang telah mereka lakukan. Karena mereka ini lebih agung kedudukannya di sisi Allah dan lebih baik niatnya dibandingkan yang lain. C. Unsur-unsur memberontak atau bughat. Setidaknya terdapat 3 unsur di jalan jarimah bughat. Yang pertama, ada pembangkangan terhadap kepala negara atau imam. Itu maksudnya pembangkangan di sini dalam artian menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikan atau menolak melaksanakannya kewajiban sebagai warga negara. Menurut 4 mazhab dan Syafi'iyah Zaidah, haram hukumnya keluar, membangkang, dan imam yang ada walau dia berlaku fisik atau tidak adil. Walau pembangkangan tersebut bermaksud amar ma'ruf nahi munkar, ada akibatnya yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah atau pertumpahan darah. Dan yang kedua, ada juga pembangkangan yang dilakukan dengan kekuatan. Pembangkangan di sini dalam artian menggunakan kekuatan yang berupa anggota, senjata, sejumlah logistik, dan dana dalam rangka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sebuah gerakan bisa dikatakan pemberontakan jika sudah menggunakan kekuatan secara nyata, sehingga jika baru sebatas ide, belum bisa dikatakan pemberontakan. Tapi jika sudah tahap penghimpunan kekuatan yang dikategorikan sebagai tazir, berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yang sudah menganggap sebagai pemberontakan walau baru tahap berkumpul untuk menghimpun kekuatan untuk maksud berperang dan membangkang terhadap imam. 3. Adanya niat yang melawan hukum atau al-qasid al-jinai. Yang tergolong pemberontakan adalah kelompok dengan sengaja berniat menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam maupun tidak menaatinya. Jarimah siasah belum dinamakan tindak pidana politik yang sebenarnya kecuali kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu ditunjukkan untuk menggulingkan negara dan semua badan eksekutif lainnya atau tidak mau lagi mematuhi perintahnya. Yang kedua, ada alasan mereka kemukakan apa sebabnya mereka memberontak atau walaupun alasan itu lemah sekali. Dan C, pemberontak telah mempunyai kekuatan dengan adanya orang yang mereka taati. Dan D, telah terjadi pemberontakan yang merupakan perang saudara dalam negara. Sudah mereka mengadakan persiapan atau rencana. Nah, keterangan tentang persoalan ini dapat dijumpai dalam sepucuk surat yang dikirim oleh Khalifah Ali kepada kaum Bughat dari Abdullah bin Shaddad. Ia berkata, Ali RA kepada kaum Khawarij, kamu boleh berbuat kehendak hatimu, dan antara kami dan antara kamu hendaklah ada perjanjian, yaitu supaya kamu jangan menumpahkan darah yang diharamkan atau membunuh. Itu sanksi dalam memberontak atau bughat. Dalam menentukan sanksi bagi pelaku pidana bughat atau pemberontakan dibagi menjadi 2 hal, yakni yang pertama tindak pidana
yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud adalah sebagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuen dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, pelaku tidak mendapat jarima biasa, akan tetapi mendapat hukuman mati. Tapi jika imam memberikan pengampunan atau amnesti, maka pelaku pemberontakan akan mendapatkan hukuman takzir. Yang kedua, tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksudkan adalah sebagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Beberapa kejahatan tersebut seperti minum minuman keras, zina, atau pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Ketika beberapa perbuatan tersebut dilakukan, maka akan dihukumi dengan hukuman jarima biasa dan akan mendapat hukuman hudud sesuai dengan jarima yang dilakukan. Dalam persoalan perdata ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, para pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksi tidak ada pertanggungan jawabnya kecuali jika perusakan dilakukan terhadap kekayaan individu. Maka pelaku wajib mengganti dan mengembalikannya. Sedangkan sebagai penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemberontakan harus bertanggung jawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena perbuatan itu mereka lakukan dengan melawan hukum. Secara umum, pada hakikatnya, hukuman bagi pelaku pemberontakan adalah hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan, dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat atau negara. Walau jarima pemberontakan ada hukum mati atau ditumpas pada saat terjadi perang, tapi para ulama mazhab sepakat harus ada proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar, maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh pada imam atau kepada negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh, maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Baiklah, sekian. Terima kasih.